Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diperbarui. Di dalamnya mencakup penegasan batas negara dan penamaan wilayah perairan baru, yakni Laut Natuna Utara. Pembaruan peta dilatar belakangi adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, yakni antara Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia, serta perjanjian batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati dan sudah diratifikasi. Wilayah yang berubah adalah zona ekonomi eksklusif di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Pulau Mindanao, Filipina. Wilayah yang masih melengkung kini ditarik garis lurus dan ditutup. Perubahan ini sudah menjadi kesepakatan dan diratifikasi kedua negara. Lalu perubahan nama laut di zona bagian utara Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah itu kini diberi nama Laut Natuna Utara. Selain itu, di wilayah Selat Malaka kini terdapat penegasan batas yang jelas antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Namun kebijakan pemerintah mendapat reaksi dari pemerintah Tiongkok. Mereka menilai pengubahan nama Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara tidak sesuai penyebutan standar wilayah internasional. Lalu pemirsa, bagaimana perubahan yang terjadi dari penamaan batas teritorial NKRI akan dipaparkan oleh rekan saya Fitri Megantara. Silakan Fitri. Ya, terima kasih Afi. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diperbarui. Di dalamnya mencakup penegasan batas negara dan penamaan wilayah perairan baru, yakni Laut Natuna Utara. Pembaruan peta dilatar belakangi oleh adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, yakni antara Indonesia Singapura, Indonesia Malaysia, serta perjanjian batas zona ekonomi eksklusif yang sudah disepakati dan juga sudah diratifikasi. Kita akan lihat bersama bagaimana kemudian peta NKRI yang baru yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Di wilayah yang berubah, ada beberapa kemudian wilayah ataupun yang berubah, yaitu di wilayah, kita lihat di wilayah zona ekonomi eksklusif di Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Filipina. Kita lihat sebelumnya ada garis yang melengkung, tapi kemudian setelah adanya peta yang baru, ini garisnya kemudian sudah ditarik garis lurus dan kemudian ditutup. Perubahan ini sudah melalui kesepakatan dan sudah diratifikasi oleh kedua negara, yaitu Indonesia dan juga Filipina. Dan kemudian perubahan yang paling mencolok dan yang paling mencuri perhatian adalah mengenai penamaan ataupun perubahan nama dari Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara di bagian utara yang berbatasan laut antara Kepulauan Natuna dengan Laut Cina Selatan. Wilayah tersebut dengan adanya peta baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebut sebagai Laut Natuna Utara. Pengubahan nama ini menjadi vital untuk mengamankan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Hal ini juga nantinya diharapkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia, mengingat Kepulauan Natuna memiliki potensi migas. Nah, kita tinggalkan dulu sebentar mengenai perubahan yang terjadi dari Laut Cina Selatan ke Laut Natuna Utara. Kita akan melihat juga bagaimana di Selat Malaka ini juga terjadi perubahan, karena di wilayah Selat Malaka ini kini terdapat penegasan batas yang jelas antara wilayah Indonesia dan juga Malaysia. Nah, kita kembali pada pengubahan nama dari Laut Cina Selatan ke Laut Natuna Utara di bagian Kepulauan Natuna, di mana hal ini kemudian mendapatkan respon yang cukup keras dari pemerintahan Tiongkok sendiri, di mana mereka menilai mengubah nama Kepulauan Natuna ataupun di daerah perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara tidak sesuai dengan standar wilayah internasional, di mana pemerintah Tiongkok menyatakan memiliki klaim yang meyakinkan terhadap wilayah Laut Cina Selatan sesuai dengan Nine Dash Line, yaitu wilayah perairan yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok masuk kepada wilayah dari Tiongkok, yaitu mulai dari Pulau Hainan di Cina ataupun di Tiongkok ke daerah hingga sampai ke Pulau Natuna, di mana klaim sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok ini kemudian memang menimbulkan sengketa dengan negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan sendiri. Kita lihat ada negara Vietnam, Filipina, Malaysia, dan juga Filipina, Brunei, juga kemudian Taiwan juga kemudian memiliki sengketa dengan Tiongkok mengenai klaim wilayah kekuasaan dari Laut Cina Selatan sendiri. Kalau kita melihat dari posisi Indonesia, sebetulnya tidak
terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan ini, tapi kemudian pengubahan nama dari Laut Cina Selatan ke Laut Natuna Utara ini memang memberikan respon ataupun direspon cukup keras oleh pemerintah Tiongkok. Ya, dan pemirsa, bagaimana sebetulnya posisi Indonesia ketika kemudian mengubah menjadi Laut Natuna Utara ini, dan bagaimana kemudian responnya dari pemerintah Indonesia terhadap respon yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Dan pemerintah Tiongkok ini memang memprotes mengenai perbaruan Peta Negara Kesatuan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada Jumat pekan lalu. Perubahan dengan memberi nama laut di atas Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara yang sebelumnya dikenal sebagai Laut Cina Selatan dinilai Tiongkok tidak sesuai dengan standarisasi internasional. Ya, seperti apa langsung kita menyikapi protes tersebut? Untuk membahasnya langsung akan saya sapa dari luar studio, di studio Bursa Efek Indonesia. Ada pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Profesor Hikmahanto, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam Afi, Fitri. Ya. Prof, bagaimana tanggapan Anda? Ini dari juru bicara Kementerian Luar Negeri China sudah melakukan protes ke Indonesia, sementara kita sendiri mengatakan bahwa ini bukan mengganti penyebutan Laut Cina Selatan, tapi hanya menyebut Laut Natuna Utara karena masih terdapat dalam zona ZEE Indonesia. Tanggapan Anda? Ya, jadi begini, pertama pemerintah tentu tidak perlu respons yang berlebihan ya, merespon yang berlebihan atas protes yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Karena pada saat sekarang pemerintah Cina dalam posisi tidak ingin menggugurkan klaim yang selama ini dilakukan terhadap wilayah atau bagian wilayah dari zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai wilayah maritim dari Cina atau Tiongkok. Tetapi yang perlu kita pahami adalah di wilayah yang katakanlah ada klaim antara Indonesia dengan pemerintah Tiongkok, itu sebenarnya kedua negara saling tidak mengakui klaim tersebut. Jadi seperti kayak partai politik yang ada dua pengurus. Indonesia, kita tidak mengakui adanya klaim 9 garis putus oleh pemerintah Tiongkok. Sementara pemerintah Tiongkok tidak mengakui klaim Indonesia terhadap zona ekonomi eksklusif. Nah, dengan adanya peta yang baru ini, maka kita mengatakan bahwa zona ekonomi eksklusif yang selama ini kita pertahankan, karena setiap kapal nelayan dari Cina yang datang ke sana kita tangkap karena mereka melakukan illegal fishing. Yang kedua, Bapak Presiden sudah menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan kemudian juga Menteri SDM untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Itu kita anggap sebagai wilayah zona maritim Indonesia, ya, itu yang kita sebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Jadi dalam konteks seperti ini adalah sah bagi Indonesia untuk menamakan wilayah laut tersebut sebagai Natuna Utara, begitu. Ya, Profesor, apakah tapi kemudian pengubahan nama ini akan memberikan narasi yang berbeda terhadap pemerintah Tiongkok sendiri? Bagaimana? Maaf, sekali lagi. Apakah pengubahan nama menjadi Laut Natuna Utara ini akan memberikan narasi yang berbeda yang mungkin sifatnya kecenderungan untuk menantang terhadap klaim di pemerintah Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan? Ya, begini, kalau Laut Cina Selatan itu kan sangat luas ya. Laut Cina Selatan ini yang sekarang ini di wilayah itu ada sengketa kedaulatan antara negara-negara yang berbatasan seperti Filipina, Malaysia, Brunei. Sementara Indonesia, kita tidak merasa bahwa kita punya masalah dengan pemerintah Cina. Karena sekali lagi yang saya katakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya 9 garis putus yang diklaim oleh pemerintah Cina. Demikian. Baik, Profesor, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Prof. Hikmahanto masih bersama kami? Ya, masih. Ya, ketika tadi Anda katakan, baiklah, kedua negara tidak saling mengakui klaim masing-masing. Dengan kita tarik sedikit dengan pembaruan peta NKRI yang sudah diratifikasi dengan juga sejumlah negara tetangga, posisi Indonesia secara geopolitik akan menjadi lebih baik dan lebih kuat? Ya, tentunya akan lebih baik dan lebih kuat ya. Dan kemudian ini akan mendorong untuk negara-negara yang bertetangga dengan Indonesia, yang memiliki istilahnya overlapping claims dengan Indonesia, itu akan memulai negosiasi dengan Indonesia. Dan sekarang juga sudah dimulai sejak lama.
Jadi peta yang diperbarui ini sebenarnya ada 3 hal penting. Pertama adalah apa yang kita sudah sepakati dengan negara tetangga kita yang berbatasan itu sudah diterminkan dalam peta yang baru ini. Yang kedua adalah terhadap wilayah laut yang masih belum disepakati, lalu kemudian kita gunakan interpretasi dalam ketentuan hukum laut 82 berdasarkan Permanent Court of Arbitration antara Filipina dengan Cina. Itu ada yang sudah ditafsirkan, lalu kemudian kita melakukan penafsiran itu dan diterjemahkan dalam peta, dan itulah yang kita dapat. Dan yang ketiga adalah terhadap kolom-kolom air yang kita punya hak berdaulat seperti di Natuna Utara itu, kemudian kita beri nama. Jadi sekali lagi ini merupakan sesuatu yang biasa, yang wajar, dan untuk diketahui soal penamaan laut ini juga dilakukan oleh Filipina di Laut Cina Selatan dengan menyebut sebagai Laut Filipina Barat. Jadi tidak masalah. Ya. Oke, Prof, ini mengenai tadi dikatakan penggantian nama tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, Anda sempat menyinggung mengenai Filipina juga yang mengganti menjadi Laut Filipina Barat, kemudian ini kan juga melewati pengadilan yang panjang di tahun 2011, kemudian diganti, kemudian masuk kepada Mahkamah Arbitrase, kemudian Mahkamah Arbitrase sudah memenangkan gugatan sengketa wilayah dari Filipina, namun kemudian pemerintah Tiongkok justru menolak putusan tersebut dan mengabaikan putusan Mahkamah Arbitrase. Ini sebetulnya dampaknya seperti apa untuk Indonesia sendiri ketika memang memutuskan bahwa untuk menegaskan perbatasan dari wilayah laut Indonesia diubah menjadi Laut Natuna Utara? Yang pasti dengan putusan dari PCA, Permanent Court of Arbitration ini menegaskan apa yang kita nyatakan selama ini, yaitu kita tidak mengenal 9 garis putus yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok. Jadi selama ini kita mengatakan seperti itu, dan kemudian sudah ada putusan, dan sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk peta, dan kemudian kita menamakan wilayah laut tersebut sebagai Laut Natuna Utara. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang wajar bagi pemerintah Indonesia, tetapi saya bisa mengerti kalau misalnya pemerintah Tiongkok melakukan protes, sama ketika kita melakukan penangkapan terhadap nelayan dari Tiongkok yang melakukannya dalam tanda kutip menurut kita ilegal, itu juga ada protes dari pemerintah Cina. Tetapi setelah protes ya sudah tidak ada tindakan lain. Nah, saya berharap bahwa pemerintah Tiongkok tentu bisa melakukan protes untuk tanda kutip secara hukum internasional seolah-olah dia tidak ingin menanggalkan atau menggugurkan klaimnya selama ini, ya itu silakan saja, tetapi tentu harus juga menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oke, terakhir Prof, ada keputusan Mahkamah Internasional di tahun 2016 dikatakan bahwa Tiongkok tidak berwenang untuk mengintervensi pada saat itu Filipina dalam penyebutan nama wilayah maritim. Berarti hal yang sama juga berlaku untuk Indonesia? Ya, sebenarnya begini, apa yang terjadi di Filipina dengan Tiongkok itu sebenarnya berkaitan dengan sengketa tanda kutip kedaulatan, ya, atau hak berdaulat. Tetapi dalam kaitan dengan Indonesia, kita sama sekali tidak menganggap ada sengketa antara kita dengan Tiongkok, seperti saya katakan tadi, karena kita tidak pernah menganggap ada 9 garis putus. Dan Cina juga menganggap kita tidak punya masalah, karena dia tidak menganggap adanya zona ekonomi eksklusif yang diklaim oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, memang tidak akan bisa diselesaikan melalui sebuah negosiasi, karena masing-masing pihak dalam posisi saling tidak mengakui klaim dari masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Profesor Hikmahanto Juwana atas waktu dan keterangannya di Prime Time News.